Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga hari ini kita selalu bahagia dan juga kita semangat untuk belajar ya. Oke. Sekarang kita sudah di tema 4, subtema 3. Kamu masih ingat kan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika? Itu ceritanya, soal ceritanya berkaitan dengan tetangga. Nah, di sini juga kita juga masih dalam lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan bertetangga, yang dimana PKN-nya kita akan membahas hak dan kewajiban ya. Nah, kalau SBDP nanti kita akan membuat karya dekoratif. Masih ingat kan karya dekoratif itu untuk menghias ya dengan bidang dan bentuk. Oke. Nah, kemarin itu ada ceritanya Nina yang sedang menyapa tetangga ya kalau di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sekarang ini ada contoh-contohnya ya dalam bertetangga dan juga lingkungan bermain. Ya, kamu kan bertetangga nggak cuma hanya isinya orang dewasa saja ya, tapi juga ada anak-anak. Nah, itu yang kita namakan lingkungan bermain. Oke. Nah, ini kewajibannya ya. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau itu kan merapikan itu kata kerja, berarti dia termasuk ke dalam kewajiban. Yang kedua, kita baca lagi ya. Kamu juga sekalian dibuka bukunya ya, halaman 64. Oke, kalau mungkin ini nanti tulisannya kurang jelas, kamu kan punya bukunya masing-masing. Dan kamu bisa tandain mana kewajiban, mana yang hak. Tadi nomor 1 sudah kewajiban. Tidak berisik dan mengganggu tetangga. Nah, berarti itu termasuk ke dalam kewajiban ya. Artinya kita harus menghormati tetangga. Itu kata kerja. Bermain tanpa merusak lingkungan, itu kewajiban. Nomor 4, mendapat kesempatan giliran bermain, ya kan? Itu pengertian hak ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Mendapat, berarti nomor 4 adalah hak. Bisa kamu tulis ya di sini sampingnya itu hak. Nomor 5, bermain sesuai aturan yang disepakati. Itu kata kerja, berarti itu namanya kewajiban. Nomor 6, bersikap sportif. Ya, sport ya, berarti bersikap sebagai olahragawan sesuai aturan. Terima hasil dari permainannya. Kalau misalnya ada yang menang, ada yang kalah, harus diterima. Yang nomor 7, diperlakukan dengan baik dan adil. Kalau diperlakukan berarti kan kamu itu mendapatkan ya. Nah, itu namanya hak ya, kamu tandain di sini. Bermain tidak lupa waktu. Ya, main ada waktunya juga ya. Ada waktunya istirahat, apalagi kamu bermain jangan sampai jauh-jauh. Nanti orang tua khawatir. Ini termasuk ke dalam kewajiban. Ya, berarti yang hak mana aja tadi? Nomor 4 ya, dan juga nomor 7 hak ya. Sisanya itu kewajiban. Selanjutnya, nah ini ada contoh kewajiban dan hak di lingkungan bertetangga. Nah, kita lihat dulu ya. Ade dan Tony merasa kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, lingkungan mereka itu terdapat lingkungan yang kotor. Selain itu terdapat kewajiban hak dalam bertetangga. Nah, kewajiban ini tidak hanya bisa kamu lakukan sendiri ya, tapi kamu juga berkewajiban bekerja sama, karena kan itu bukan lingkungan kamu sendiri, tapi lingkungan bersama tetangga kamu. Makanya kita dalam menjaga lingkungan harus bekerja sama. Contoh, kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat ya, agar kita ini berkaitan sama haknya ya. Hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan aman dan nyaman. Tuh, kalau kamu sudah menjalankan kewajibannya, nanti kamu akan mendapatkan haknya. Sebagai contoh, kamu menjalankan kewajiban dengan menjaga kebersihan, ketenangan di lingkungan masyarakat. Berarti hak yang kamu dapatkan dari menjaga kebersihan dan ketenangan itu kamu mendapatkan lingkungan yang bersih
aman dan nyaman. Tuh, yang pertama ya. Yang kedua, kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini sama ya, sama gambar yang hak di halaman 72 kalau buka itu mendapatkan lingkungan yang aman. Jadi kalau misalnya ada yang menjaga keamanan, nah kita sendiri pun akan merasa aman. Misalnya mau tidur, kita nggak perlu takut ada yang maling atau yang gangguin segala macam kan, karena sudah ada yang berjaga. Nah, kemudian selain itu, contoh misalnya ada lagi kewajiban seperti acara peringatan 17 Agustusan. Nah, berarti kita kewajibannya untuk bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan 17 Agustusan ya. Nah, itu kewajibannya. Haknya, misalnya kita ada keinginan nih dalam acara 17 Agustusan, masa lombanya itu aja dari tahun ke tahun. Di tempat teman saya ada yang bagus lombanya. Nah, misalnya kamu pengen mengatakan itu kamu punya hak untuk berpendapat ya, bermusyawarah. Kamu punya hak memberikan sesuatu ide kamu ya, pikiran kamu. Itu termasuk ke dalam hak. Oke? Kewajiban jika sudah dilaksanakan, kamu akan mendapatkan haknya. Selanjutnya, nah ini halaman 75. Kalau tadi itu kan kewajiban kita bekerja sama di lingkungan bertetangga. Nah ini juga kewajiban dalam bertetangga, kewajiban untuk tolong menolong ya, merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Tidak hanya antara manusia dengan manusia. Ya, di tema 1 kita sudah belajar ya, bahwa manusia pun juga berkewajiban menolong tumbuhan dan juga hewan ya, makhluk hidup lainnya. Selain manusia itu juga perlu ditolong. Misalnya ada hewan yang sedang kelaparan atau sakit, nah itu perlu kita tolong. Atau tumbuhan yang kekeringan, tidak cukup mendapatkan air, nah itu bisa kita bantu dengan kita sirami agar tumbuhan itu tumbuh subur. Selanjutnya, nah ini ada cerita tentang pohon yang terjatuh ya saat hujan deras. Kamu buka halaman 77 ya. Ini kamu tidak hanya mendengarkan Bapak berbicara ya, tapi kamu coba harus membacanya juga agar kamu tidak lupa cara membaca dan makin terbiasa dalam membaca. Kita baca bareng-bareng. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Tuh, itu pohonnya Pak Anto ya, tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf pada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapikan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Nah, di sini masalahnya adalah pohon yang pertama ya, pohon yang tumbang menghalangi jalan dan juga menghalangi aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Itu yang pertama, masalah pertama. Kemudian masalah kedua, Pak Anto lalai dalam menebang pohonnya ya, mengawasi pohonnya. Seharusnya kalau di rumah kita ada pohon, misalnya sudah besar atau ranting-rantingnya itu sudah menghalangi jalan, nah itu sebaiknya kita tebang ya. Tidak harus ditebang semuanya, tapi setidaknya bagaimana caranya agar pohon tersebut tidak
mengganggu aktivitas orang sekitar. Tuh ada dua masalah ya. Berarti kalau ada dua masalah, sarannya pun juga ada dua. Nah, di sini yang dilakukan warga itu adalah dia bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Mereka tidak hanya menyalahkan Pak Anto. Coba kalau misalnya warga hanya menyalahkan Pak Anto, bagaimana yang terjadi? Yang ada nanti tugasnya makin terbengkalai, ya. Pak Anto pun juga akan merasa kesulitan. Tuh, ya. Kewajibannya bekerja sama demi keamanan bersama. Karena kita sudah menjalani kewajiban kita, yang kita dapatkan apa? Kita akan mendapatkan hak, yang dimana haknya itu mendapat lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Nah, itu PKN untuk hari ini ya. Ingat, setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Contohnya sudah Bapak bahas tadi. Selanjutnya, nah sekarang SPDP. Kamu buka halaman 59 ya. Sekarang dibuka halaman 59. Kita akan membuat karya dekoratif berdasarkan bidang. Ya. Nah, kamu masih ingat kan bidang? Bidang itu ya diantaranya ada ini segi 4 atau persegi, jajar genjang, kemudian apa ini namanya? Apa? Belah ketupat, lingkaran, trapesium, segitiga, terus ada segi 6 dan juga segi 5 ya. Bapak harap kamu tidak lupa sama nama-nama bidang tersebut ya, dan juga cara membuatnya. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Contoh seperti ini yang paling pojok, ini ada bidang yang hijau ini menunjukkan bidang segi 3. Yang merahnya menunjukkan apa? Belah ketupat. Yang biru menunjukkan lingkaran. Adapun gambar bunga di sini, kembang gini ya. Ini namanya bentuk ya, bentuk. Oke. Nah, ini juga ada ya, segi 6. Kemudian ini segitiga digabung ya. Selanjutnya, nah ini cara membuatnya ya. Nanti, nah ini kita akan membuat ini. Ini sebenarnya terlihat susah, tapi gampang kok cara bikinnya ya. Misalnya, ya kamu harus bisa bikin persegi dulu yang penting ya. Bikin persegi, misalnya kamu mau bikin persegi itu berapa sentimeter ya? 8 cm. Yang terbesar misalnya 8 cm. Nah, kamu bikin persegi 8 cm nih. Digaris. Terus Pak, gimana biar tengahnya rata? Nah, kamu kan tahu ya, sudah belajar pembagian ya. 8 cm itu tengah-tengahnya berarti dibagi 2. 8 dibagi 2, 4 cm. Kamu ukur. Sini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Dititik-titikin tengahnya. Nanti kamu hubungkan aja garisnya nih. Tuh. Selanjutnya di dalamnya seperti itu juga sama ya. 4 dibagi 2 aja berapa? Berarti 2 di sini. Oke? Nah, nanti tugasnya ini ya. Nah, tambahan lagi. Nah, ini tambahan ya. Ini tambahan. Tadi kan kita belajarnya membuat karya dekoratif dengan bidang. Nah, kalau bentuk tadi udah ada, tapi bentuk bunga. Nah, ini maksudnya bunga nih. Ini termasuk bentuk. Nah, ini ada bentuk juga. Nah, ketika bentuk ini dibuat berulang-ulang menjadi sebuah pola ya, itu baru bisa kita namakan motif ya. Kan masih ada kan, masih ingat kan kalau di sebelum PTS kita udah belajar motif gajah, motif hewan, motif kembang. Nah, itu kalau dikumpulkan membuat gambar yang berulang-ulang itu akan menjadi motif. Nah, ini namanya motif. Penyusunnya bentuk, bisa digabung juga dengan bidang. Nah, tadi kan Bapak udah ngasih contohnya tugas. Nah,
Bapak Ibu guru juga sudah mempraktekannya ya, membuat contoh buat kamu. Nah, ini kamu membuat 3 gambar seperti ini nih ya, 1, 2, 3. Cuman yang di tengahnya sengaja Bapak tidak warnai, itu hanya untuk polanya saja ya, untuk contoh kamu cara membuat gambarnya. Tapi nanti kamu saat mengerjakan tugasnya semua diwarnai. Warnanya mau apa? Bebas, itu kreasi kamu. Kan kamu sudah belajar warna primer, sekunder, dan juga tersier. Silakan digabung-gabung. Nah, untuk tugas PKN bisa kamu lanjutkan lihat di Google Classroom ya. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.